Nahmaduhu wa nusalli ala fil karim Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu bal yubalighu syahidun ghaib. Sadaqallahul azim wa nabi karim Muhammad. Hadirin yang mulia, ayat yang saya bacakan tadi maksudnya kurang lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, keluarga Ibrahim, keluarga Imran lebih daripada segala umat. Para masyayikh mensyarah ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan Adam alaihissalam dan Nuh alaihissalam dan keluarga Ibrahim, keluarga Imran ini adalah mereka dipilih jadi da'inya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang dipilih secara sendiri-sendiri. Bagaimana Allah pilih Adam alaihissalam sendiri saja, Nuh alaihissalam sendiri saja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Ibrahim alaihissalam secara berkeluarga dari golongan Nabi, dan Allah pilih Imran dari golongan manusia biasa sebagai juga da'inya secara berkeluarga. Maka hadirin melihat ketentuan ini berlaku sampai akhir zaman. Ada da'i-da'i yang dipilih ini sendiri saja. Jadi ahbab 4 bulan, 3 hari, 40 hari. Tapi keluarganya enggak ada yang ikut. Istrinya enggak ada yang ikutan. Anak-anaknya enggak ada yang ikut. Dia saja asik sendiri dakwahnya. Ya, 4 bulan, negeri jauh 4 bulan. Di rumah enggak ada amalan masturat, usaha atas masturat enggak ada. Ya enggak masalah juga sih. Asal ya kita tahu konsekuensinya. Ya. Adam alaihissalam. Ya. Dikisahkan anaknya ini Qabil menjadi orang pembunuh pertama. Ya, membunuh Habil. Diturunkan dari sorga ke dunia. Ya. Asbab istrinya, ya, Bunda Hawa alaihissalam ini diganggu oleh iblis laknatullah. Dari sorga enak-enak turun ke muka bumi. Ya. Bagaimana dengan Nuh alaihissalam? Rasanya di sini nggak ada yang dakwahnya sejos Nuh alaihissalam. Alailah wa nahar 950 tahun, ada Pak? Nggak ada ya. Tapi dikisahkan ini sebagai itibar bagi kita ya. Bagaimana kisah Nuh alaihissalam yang dakwahnya seperti itu, Masya Allah. Ya. Tapi istrinya tidak ikut ambil bagian dalam usaha dakwah suaminya. Bahkan menentang, ikut melempari Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Maka dalam kitab dikatakan, ya, Namrud laknatul alaih bin Kus bin Ham bin Kanaan bin Nuh alaihissalam. Jadi apa tuh Pak? Cicit ya? Dari alaihissalam cicitnya sudah jadi laknatul alaih. Waduh. Gimana kalau kita ini dakwanya kadang-kadang doang 4 bulannya, 40 harinya, tempo-tempo nggak banyak, 3 harinya lewat. Gimana kira-kira? Ya. Pasti lebih gawat lagi Pak ya. Ya. Tapi sebaliknya, bagaimana keluarga Ibrahim? Masya Allah. Ya. Istrinya mendukung, ikut. Ya. Walaupun suaminya ini keluar terus. Ya. Nggak bikin taklim rumah sama Siti Hajar alaihissalam. Ya. Tapi anaknya jadi nabi. Ya. Kalau kita mau ikut Nabi Ibrahim kan katanya milah Nabi Ibrahim ya, ikut Nabi Ibrahim. Boleh nggak buat usaha taklim rumah, taklim mahala keluar 3 hari enggak? Boleh. Ya. Tapi keluar 4 bulannya 40 kali. Nah, bisa nggak? Itu Ibrahim alaihissalam itu keluarnya 13 tahun Pak. Kalau dibagi ya 1 tahun ada 3 kali 4 bulan itu berarti 40 kali 4 bulannya.
Nggak pakai pulang, nggak pakai wapsi, pulang keluar terus. Kalau kuat boleh, ya nggak usah bikin usaha masyarakat, insya Allah anaknya jadi dai juga. Ya. Tapi kalau nggak kuat ya bikin usaha masyarakat. Ya. Bagaimana dengan keluarga Imran? Ya. Ketika itu hanya dibuatkan usaha oleh seorang nabi, pamannya bukan ayahnya, paman. Ya. Buat taklim di mihrab, hijab sempurna, ya, tarbiyatnya masya Allah, ya nabi, ustadznya nabi, gimana? Ya, dikisahkan datang keberkahan luar biasa. Ya, buah-buahan musim dingin datang di musim panas, buah-buahan musim panas datang di musim dingin, masya Allah. Ya, dikatakan ini daripada Allah, hadamin indillah, datang daripada Allah, berkah. Ya. Dan anaknya pun dijadikan nabi. Jadi contohkan dua itu tadi. Jadi kita mau ikut yang mana, Pak? Boleh jadi contoh semuanya. Ya, kalau tega, ya tadi ya, istrinya masuk neraka, ya anak-anaknya jadi laknatul alai. Ya, jangan Pak ya. Kita harus buat usaha sungguh-sungguh. Ya. Ini fadilahnya juga bukan main-main. Ya kita lihat. Ya. Bagaimana Siti Hajar. Ya. Orang boleh sa'i, ya boleh minum air zam-zam, pahalanya mengalir ke beliau semua. Ya, luar biasa. Ya. Lalu yang tawaf pahalanya mengalir kepada Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ya, masya Allah. Berkah, rizkinya berkah. Ya. Kalau melihat daripada Siti Maryam, ya, berkah. Mungkin hari ini kita ini susah karena nggak buat usaha masturat, Pak. Jadi ribet rizki kita nih. Ya. Nggak datang keberkahan di rumah kita ini. Ini fadilah usaha masturat nih jarang disampaikan. Ya. Bagaimana kita ini perlunya atas usaha masturat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan dua khilafah Rasyidin itu ditaskil oleh laki-laki. Ya, oleh Rasulullah itu yang ditaskil ini Abu Bakar Siddiq dan Ali radhiyallahu anhu. Yang ditaskil oleh wanita ini siapa? Ya, Utsman radhiyallahu ditaskil oleh Quraisy binti Arwa binti Quraisy. Ya. Lalu Umar ditaskil oleh Fatimah binti Khattab. Sampai akhir zaman, ya, semua pahala-pahala asbab dari khilafah Rasyidin ini mengalir ke dua wanita tadi juga, selain kepada Rasulullah. Ya. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu boleh habiskan hartanya, ya, 100/100 habis hartanya. Ya. Tapi pahalanya juga mengalir ke Siti Khadijah radhiyallahu yang duluan menghabiskan hartanya untuk Rasulullah. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah, Abdullah bin Rawaha, Hamzah, ya, pejuang-pejuang, mujahid Allah. Tapi pahalanya mengalir kepada Sumayyah, syahidah pertama. Ya. Ini pentingnya buat usaha atas masturat. Ya. Dan Allah tampilkan fadilah-fadilah. Wanita dipakai. Ya. Maka hadirin melihat usaha ini sangat penting. Ya. Itu kalau kita tidak ajak istri kita dalam dakwah. Ya. Kami pernah keluar di Brisbane. Itu ada masjid Afghani. Ya, masjid Afghani. Dari batu-batu besar. Itu menaranya masih kokoh berdiri, cuma satu doang yang agak rubuh. Di dalam masjidnya tuh orang-orangnya sorban, gambar besar-besar. Ya. Saya tanya ini siapa ini orang-orang ini? Oh mereka ini pendiri-pendiri masjid. Datang ke Australia tahun 1800-an. Ya. Jadi mereka datang ke Australia, bawa ontak, pakai sorban, bangun masjid. Kira-kira gimana Pak? Ya. Luar biasa ya.
Saya bilang, ayo deh kalau gitu kita khususin. Mana keturunannya di sini? Oh ada itu depan-depan masjid tuh kamu cari, namanya kan tuh ada. Ayo kita khususin. Nggak bisa, sudah murtad semua. Boleh bapaknya pakai sorban besar. Ya. Tapi kalau nggak buat usaha atas masturat, satu generasi saja. Satu generasi. Ya. Satu contoh lagi Pak. Di Inggris. Kami keluar di Inggris 2 kali, masturat. 2010 dan 2019, dua-duanya bawa masturat. Melihat perkembangan, Masya Allah, luar biasa. Agama ini di Inggris sebab dihidupkan usaha dakwah ini terlihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Wujud janji Allah ini benar, nggak meleset sedikit tuh. Itu Abdul Mukid rahmatullah alaih, salah satu faisalah daripada Inggris, Dewsbury Markaz. Dia bilang sama saya, kamu cari masjid di dunia deh, ya, yang imamnya ini hafiz Quran. Kalau lagi bulan Ramadan 3 saf di belakangnya ini hafiz semua. Kamu cari, nggak ada. Di Inggris ini ada. Subhanallah. Ya, wujud agama. Madrasahnya ramai. Kalau di Inggris ini mau jadi imam pada bulan Ramadan, nggak kebagian masjid. Nggak kebagian masjid. Saking banyaknya hafiz Quran. Ya. Dan kita lihat itu keberkahan usaha dakwah itu. Walaupun di Inggris itu nggak ada partai Islam. Ya, tapi 9 wali kota Inggris itu orang Islam. Saya pernah diundang itu makan pagi sama ahbab, kaya-kaya Pak ahbab Inggris, Masya Allah. Ya, dia bilang itu setengah dari pom bensin di Inggris itu milik orang Islam. Masya Allah, luar biasa betul. Ya. Kita makan enak-enakan di pom bensin dia nih, ada kafenya gitu kita makan. Saya lihat di bawah, ada orang bule lagi ngepel. Saya bilang ajib ini. Ini bule ngepel nih, kita jadi hamba kita nih, subhanallah. Ya. Jadi kalau kita buat usaha ini, ya, orang-orang ahli batil yang benci sama Islam, ya, jadi hamba kita ini. Ya. Tapi istri kita, jadi Masya Allah nih, ya, Inggris ini penuh dengan alim, alimah, ya, hafiz penuh. Ya. Jadi ya macam di Indonesia lah, ya. Kita sekarang kalau jadi ahbab ini kan kirim anak kita ke pesantren semua. Ya. Tarbiyah mereka untuk jadi dai ini jarang kita lakukan di rumah. Ya. Di madrasah itu ya tempat orang mendapatkan ilmu agama. Ya. Kalau mau jadi dai itu ya harus di rumah, dibentuk nih. Maka satu ustazah itu, istri kami keluar di rumahnya, nggak menghidupkan taklim rumah. Ya. Maka istri saya tanya, loh kok kamu nggak buat taklim rumah? Dia bilang, buat apa taklim rumah? Saya tadi di madrasah sudah taklim kitabnya lebih canggih-canggih lagi katanya. Gitu. Ya. Maka kalau ini nggak dibuat Pak, walaupun hafiz alim, alimah, satu generasi saja selesai. Ya. Betul. Ya. Jadi ini pentingnya usaha. Ya. Nggak cukup mendidik kita ini jadi hafiz alim, harus jadi dai. Nah, dan bisa membentuk dai ini ya istri-istri. Nah, tadi dikisahkan istri para nabi. Maka istri para nabi ini yang ikut ambil bagian tidak diturunkan azab di tengah kaum. Yang nggak ikut azab oleh Allah. Nah, ini kita lihat di mana-mana begitu, Masya Allah. Ya. Jadi kita ini harus buat Pak. Ya. Kita ingin nih buat usaha masturat sehingga masturat kita ini mundur Pak, bukan maju. Ya, mundur ke belakang. Kan sekarang kalau masturat yang maju itu yang pendidikannya S3 ya. S2 jadi direktur ya. Wah, jadi ketua partai. Wah, jadi macam-macam. Nah, ini yang hebat nih masturat. Nah, enggak Pak, yang hebat itu yang mundur ke belakang sampai zaman Rasulullah SAW. Mundur ke belakang, bukan maju. Ya.
Kalau maju nggak ada jaminan masuk surga. Kalau mundur dijamin oleh Allah. Ya. Waladina taba'um bi'izn. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi kalau kita baca kisah-kisah itu, Masya Allah. Ya. Ada seorang wanita yang hidup di zaman itu. Ya. Ini sering oleh Masya ini dijadikan contoh. Karena siklus hidupnya sempurna. Ya. Siklus hidup, paham Pak? Ya. Satu perputaran hidupnya ini sempurna. Ya. Ya, ini Asma binti Abu Bakar. Beliau ini bapaknya Abu Bakar Siddiq. Ya. Tapi ibunya lain dengan Aisyah adalah. Ya. Jadi satu bapak, ibunya beda. Masuk Islam menjadi orang yang ke-17 katanya. Ya. Artinya awalun dalam Islam. Ini nggak mungkin kalau tidak ada tarbiyah kepada anaknya, ini nggak mungkin anaknya bisa jadi seperti Asma binti Abu Bakar, ini nggak mungkin. Ya. Apa buktinya? Ketika dia masih anak-anak, ya, bapaknya hijrah, hartanya dibawa semua Pak, nggak ditinggalin sepeser pun. Jadi Abu Bakar Siddiq itu udah biasa, kalau taskil bawa semuanya, nggak usah tinggal-tinggal di rumah. Karena anaknya sudah dapat tarbiyah sempurna. Kalau kita datang ke tetangga, datang ke mertua, ini abi kacau nih, ke kurus nggak tinggalin duit nih, wah gawat. Ya. Bahkan datang ke markas juga. Minta dimusyawarakan supaya pulang atau dibantu. Ajib. Ya. Itu yang dibawa bukan dikit Pak. Itu katanya 5.000 dinar. 5.000 dinar itu zaman dulu 1 dinar itu 4 juta ya. Ya, 4,2 gram emas 22 karat. Ya. Bukan 2 miliar, 20 miliar. 20 miliar dibawa untuk satu kali taskil saja. Ini kerja dari pagi sampai malam ya. Buka toko dagang, ya Allah. Kurus paling bawah 1.500.000. Rawain sama sahabat. Sahabat taskil ya, 5.000 dinar. Ya. Ya. Karena di sana mau beli tanah, mau siapa? Ya, ini mau hijrah. Nggak balik lagi hijrahnya. Ya. Bapak kan hijrah 4 bulan balik, ini hijrah nggak balik lagi. Maka Asma binti Abu Bakar ini dia mendapat gelar wanita dengan 2 selendang. Ya. Ya, sudah nggak ditinggalin duit nih Pak. Disuruh khidmat lagi, ya Allah. Nanti kamu khidmat ya, datang ke gua ya. Udah nggak tinggalin duit. Waduh, kalau anak kita gimana Pak? Boro-boro khidmat, ini buat makan aja susah khidmat katanya. Ya, enggak. Makanannya dia robek selendangnya, tutup dengan selendangnya, satu buat tutup kepalanya. Sehingga dia terkenal dengan wanita dengan 2 selendang. Ya, itu ketika dia jadi anak Pak. Kira-kira tarbiyahnya seperti apa di rumahnya sehingga bisa menjadikan seorang anak itu seperti itu. Nah. Lalu siklus keduanya menjadi istri. Nah. Ini suaminya juga bukan main-main. Istrinya ini juga syuronya Rasulullah. Ya, Jubair bin Awam. Ya. Nggak punya duit. Nggak punya duit. Ngelamar, mahramnya nggak ada duit. Cuma ada kuda 1. Ya. Kuda itu bukan juga dikasih buat dijual. Ya, buat mahram, tapi nanti saya yang pakai lagi. Buat di jalan Allah. Ibaratnya kalau sekarang ini, ya apa ini maharnya? Ya. Maharnya motor, ya. Tapi nanti setelah nikah saya pakai motor. Itu bukan mahar namanya. Ya. Tapi dia mau, nggak apa-apa. Ya, karena Jubair bin Awam ini agamanya bagus. Ya. Lalu Jubair bin Awam ini, Masya Allah, takasannya nggak pernah berhenti. Keluar terus jalan Allah. Nggak sempat ngapa-ngapain. Ya. Jadi kata Rasulullah nih, kalau mau ngelihat syuhada yang berjalan itu Jubair bin Awam. Ya. Luka di atas luka. Ya. Belum sembuh lukanya kebacok lagi. Ya. Begitu. Takasa demi takasa terus nggak pernah berhenti. Nah. Lalu Asma ngapain? Dia memenuhi keperluannya sendiri. Dia bekerja. Ya.
Cukup untuk memenuhi keperluannya? Enggak. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya miskin ya Rasulullah. Kasihan. Boleh nggak saya kasih penghasilan saya ini ke dia sebagian? Katanya aja. Dia mau sedekah sama suaminya aja. Coba istri kita Pak, nggak ditinggalin duit, kita minta duit aja. Apaan lu nggak minta, nggak ngasih duit, minta duit. Ya, ini malah minta izin sama Rasulullah. Kalau ada istri ngasih suaminya itu pahalanya mengalir ke Asma binti. Ya, ke Asma binti Abu Bakar. Masya Allah. Ya. Nggak pernah minta duit. Bahkan bekerja, ngurus rumah tangga. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Dan ketika Jubair bin Awam ini meninggal dunia, dia nggak pernah menikah lagi. Dia nggak menikah. Ya. Artinya levelnya Jubair bin Awam ini susah dikalahkan dengan suami yang baru nih, nggak bisa, males ngapain, nyapain aja. Ya. Lalu ketika dia menjadi ibu, siklus dia terakhir. Ya. Anaknya namanya Abdullah bin Zubair. Ini didikan dia, Masya Allah, mujahid juga. Ya. Ini Abdullah bin Zubair menaklukkan Afrika dengan 20.000 pasukan lawan 120.000. Pemberani kayak bapaknya. Ya. Jadi ketika orang sudah, pasukannya sudah teler nih lawan 120.000, ya, dia lihat, oh itu pimpinannya di sana tuh, dia terobos Pak pasukannya sampai dalam. Ya, kan paling belakang biasanya bosnya kan, dia terobos sampai belakang, dia bunuh. Ya. Maka kalah itu yang 120. Masya. Ya. Lalu ketika beliau sudah umur 100 tahun, ya, umurnya panjang, Masya Allah. Ya. Dia dikepung oleh Hajjaj. Ya. Hajjaj ini gubernur Mekah yang agak jolimnya. Maka dia dikepung. Nah, dilempari jandik batu kepada Ka'bah. Dia bertahan di sekitar Ka'bah. Ya. Dia tanya sama ibunya, ini gimana nih? Ya. Ini bagaimana nih? Maksudnya nih, ini pasti mati. Ya. Kalau saya di sini mati. Kalau saya nyerang pun mati. Ya. Mata ibunya target. Ya. Allah, kamu serang ke sana. Untuk itu kamu dilahirkan. Copot baju besi kamu. Baju besinya di situ. Wah, ditangkap oleh Hajjaj, dipenggal kepalanya. Ibunya yang bawa mayatnya yang menguburkan. Wanita, kita ingin jadikan istri-istri kita ini seperti itu. Dan keberkahan daripada Asma binti Abu Bakar ini menjadi istri yang seperti itu bukan main-main. Kita nggak pernah dengar itu. Ya. Jubair bin Awan itu bisnis, dagang, apa-ngapain. Nggak pernah dengar. Ya. Bahkan ketika beliau meninggal ini geger satu kota ini. Ya, di Madinah, geger. Karena Jubair bin Awam ini mempunyai hutang itu 1 juta dirham. 2,5 juta dirham. 2 juta dirham. Jubair bin Awam punya hutang 2 juta dirham. Berapa itu Pak? Enggak, sedikit itu Pak, banyak. Ya. Di zaman Rasulullah itu 1 dinar bisa beli 1 kambing. 1 dinar bisa beli 1 kambing, 1 dirham bisa beli ayam. Ya, gampang. Sekarang ayam berapa Pak ya? 50 ribuan ya. Tapi dulu nggak ada ayam negeri Pak. Ayamnya ayam kampung yang gede, ya, ayam jago, ayam sahabat gede-gede, nggak kayak kita kecil. Ya. Mungkin harganya 100.000, tapi nggak apa-apa lah 50.000. Ya. Kali 2 juta, berarti 100 miliar. Utangnya Jubair bin Awam. Karena beliau ini orang yang paling amanah di situ. Jadi kalau orang suka amanahkan uang gitu kan. Kata Jubair bin Awam, repot kalau diamanahkan. Udah pinjam aja, bikin akad pinjam. Maka hutang. Ya, hutangnya itu 2 juta dirham, 100 miliar. Pak. Ada nggak di sini yang hutangnya 100 miliar? Belum ya? Berarti belum level sahabat Pak. Baru hutang motor, hutang cemen ya. Sahabat 100 M. Ya. Ini gimana kalau nggak dibayar nih? Ya, di zaman sahabat aja ada orang berhutang nggak mau disolatil Rasulullah.
Ya. Anaknya bilang, tenang, tenang, tenang. Ini investasi bapak saya nih banyak insya Allah. Ya. Jadi hartanya dihitung-hitung itu 53 juta dirham. 2,5 triliun. Utang 100 miliar, hartanya 2,5 triliun. Nah, itu berkahnya punya istri yang seperti itu tuh. Suaminya keluar jalan Allah terus, nggak jadi gembel, tambah kaya, malah kaya betul. Ajib. Ya. Maka buat usaha masterat ini bukan nggak ada fadilahnya ini, ya. Bukan sekedar taklim rumah, bukan begitu. Ya. Jadi kita mau buat usaha nggak Pak? Ya. Mau ya, insya Allah ya. Insya Allah. Nanti datang keberkahan rumah tangga kita, anak kita, bisnis jadi mudah, cari uang jadi mudah. Ya. Saya rasakan itu keberkahan usaha saya itu asbab istri saya tuh, masya Allah. Iya. Ya, saya rasa begitu. Ya. Rasa mudah apa gitu, nggak ada yang susah. Maka jadikan istri-istri bapak nih jadi masturat negeri jauh semua nih ya. Maka usaha masterat ini dimulai Pak. Pertama-tama ini dengan mudah saja taklim rumah. Ya. Taklim rumah. Itu dengan 5 amal. Nah, taklim kitabi. Baca fadilah amal hari ini, besok muntakab hadis, ganti-gantian. Kalau Bapak lakukan itu setiap hari seperti mengundang Rasulullah SAW setiap hari datang ke rumah Bapak. Gimana kira-kira kalau anak-anak Bapak dinasihati oleh Rasulullah? Wahai gulam, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ya. Wahai gulam, jagalah Allah, maka Allah akan ada di hadapanmu. Dinasihati oleh Rasulullah setiap hari anak kita itu gimana kira-kira? Istri kita dinasihati kira-kira seperti apa? Pasti akan ada perubahan. Lalu Jibril alaihissalam datang ke rumah kita, ya, ketemu lutut, ya, ngajarin Quran, halakah Quran. Ya. Karena ayat-ayat yang disampaikan Jibril sama persis dengan yang Bapak ulang-ulang itu di rumah itu sama. Ya. Maka seolah-olah itu Jibril datang di rumah, ya, ngajarin anak istri kita, kira-kira gimana? Dan Jibril datangnya bukan sendirian lagi. Wah, bukan sekampung Pak, sampai arasnya Allah. Bawa temennya sampai arasnya Allah, Masya Allah. Ya, gimana kira-kira ya Allah. Ya. Maka kalau taklim nih katanya waktunya harus sama Pak. Jangan ganti-ganti, nanti malaikat bingung. Udah datang ya, belum mulai katanya, udah pulang lagi deh. Cari waktu yang tepat ya Pak ya, kerja bisa tepat waktu ya. Absen bisa tepat waktu, sekolah tepat waktu, taklim nggak tepat waktu, ini bagaimana? Nah, cari waktu yang tepat. Kalau di rumah saya tuh, saya bikinnya tuh habis subuh. Ya. Jadi di mahala saya pagi itu kita bikin maktab. Ya, bukan taklim mahala, maktab setengah jam. Anak saya ngajar gitu, ada orang-orang kampung datang ngajar. Ya, kita juga duduk. Gitu. Ya. Nanti pulang kita hidupkan taklim. Ya, begitu. Jadi menghidupkan taklim ini tanggung jawab bapak-bapak sekalian, bukan tanggung jawab istri, ya Pak ya. Menghidupkan taklim itu tanggung jawab bapak, bukan tanggung jawab istri. Nah. Tapi istri saya nggak mau taklim, bagaimana? Gampang. Kita pakai cara masyai saja. Ya. Bagaimana supaya istrinya tidak tertinggal taklim lagi? Suatu hari Profesor Abdul Halim dia pulang ke rumahnya. Didapati istrinya belum taklim. Ya. Maka ketika kenapa kamu nggak taklim? Nah, ya sudah makan dulu lah dia bilang, nanti kita baru taklim. Nggak mau. Kalau kamu nggak mau makan makanan rohaniat kamu, saya nggak mau makan makanan jasad saya. Coba dicoba Pak. Ya. 10 hari nggak makan, insya Allah istri pada taklim semua insya Allah. Kalau nggak mati semua suaminya. Pilih mati atau pilih taklim. Tapi yang mujahadah kita, ya, bukan istri kita omel-omelin, kita bentak-bentak, bukan. Kita mujahadah, kamu nggak taklim, saya nggak makan, gampang, ya, nanti cari makan di luar, daripada mati, ya, target. Nah.
Istri saya target. Saya bilang, ya, musuh utama wanita itu gravitasi. Saya bilang. Oh, ya betul Pak ya. Nanti pipi turun, ya sini turun, turun semua. Ya kan? Gravitasi musuh utama wanita. Ya. Kalau dia tidak memperbaiki ruhaniyatnya, dia jadi peot. Ya. Tapi kalau dia ruhaniyatnya nih taklim, tilawat Quran, taklim mahala keluar dari Allah, wah ruhnya, masya Allah. Ya, kelihatannya cakep terus Pak. Ya. Siti Khadijah itu bedanya sama Rasulullah berapa? 15 tahun. Tapi nggak ada istri yang lebih dicintai Rasul daripada Siti Khadijah. Nggak ada yang lebih digilai-gilai Rasul daripada Siti Khadijah. Nah, satu hari Fatimah radhiyallahu datang, ya Abi, ya Nabi Allah. Tadi Bunda Aisyah ngomong tuh, ya katanya dari istri-istri Rasulullah yang perawan dia doang katanya. Sedih dia ya istri. Ibunya gimana gitu kan ya. Ya, itu kan maksudnya begitu gitu. Ya. Nah, nggak apa-apa katanya. Kata Rasulullah nggak apa-apa. Ya. Memang, ya dari seluruh istri saya ini yang menyerahkan keperawanannya ini hanya dia saja. Tapi saya menyerahkan keperjakaan saya kepada ibu kamu saja. Mana yang lebih hebat Pak? Ya. Begitulah. Ya. Siti Khadijah ini, masya Allah, ya, ruhaniyatnya begitu. Nah, istri kita ini tar gitu. Ya. Sehingga nanti dia semangat. Ya. Oh, kamu kok abis taklim tambah cantik. Gak tahu ini kenapa nurnya begini ya. Waduh, luar biasa. Ya. Istri itu nggak ada yang nggak senang dipuji Pak. Ya. Kalau bilang kamu kok kayaknya jelek, wah marah dia. Lalu Pak dalam taklim ini kita buat 1,5 jam, ya kalau bisa bertahap sampai 1,5 jam, ya kerja 8 jam bisa, taklim 1,5 jam nggak bisa, ya. Nah, karena ikhtisabnya saja kurang. Lalu kita buat di tempat yang sama Pak, kalau bisa cari tempat khusus ya, yang dimana kita taklim setiap hari di situ. Di tempat terbaik musolanya ibu-ibu di rumah ya, anak-anak perempuan kita, istri kita, tempat taklim kita. Ya. Lalu setelah taklim kita di halaqah Quran, muzakarah 6 sifat. Ya, setiap orang ini muzakarah 6 sifat. Ya. Tashkil musyawarah. Ya. Kenapa taklim kita hari ini kayak tidak ada nurnya lagi? Ya. Jadi Master Jalal ini, Syekh kita Nini Sambudin mengatakan bahwa dalam taklim itu nggak penting berapa hadis yang kamu hafal, baca itu nggak penting. Ya, penting juga, tapi tidak sepenting daripada adab kamu melakukan taklim. Ya. Yang membaca beradab seperti Rasulullah, yang mendengar beradab seperti sahabat, maka akan dapat manfaat, ya, makmulat daripada taklim. Kalau nggak jadi maklumat saja. Dengan adab, ini adab penting. Maka Jibril alaihissalam mengajari Rasulullah dengan adab, dengkul ketemu dengkul ya. Sekarang santri kalau belajar duduknya ikhtiras kayak beliau. Ini begitu. Ya. Itu adab itu penting. Ya. Salah Pak ya, kita buat taklim kita ini seperti itu. Lalu berikutnya, apa tahapan berikutnya? Nah, ini kita bicara dari dasar dulu ya. Ini memang orang-orang lama semua udah paham semuanya. Diulang-ulang aja sampai bisa jadi amal. Nah, yang kedua kita bikin taklim mahala. Ya. Bawa istri kita kepada taklim mahala. Penting. Ya. Taklim mahala itu bukan paguyuban istri-istri ahbab Pak ya. Bukan ya. Taklim mahala 5 orang, 6 orang, tiap minggu ketemu, lama-lama bosen, lama-lama bubar taklimnya. Ya. Taklim mahala itu adalah sarana tashkil istri kita untuk orang-orang yang ada di sekitar rumah dia, 25 rumah di sekitar rumah. Kalau kita kan tashkil orang, boleh ke markas Pak ya. Wah Masya Allah, nanti malam Jumat Pak ikut saya ke markas, nanti ada makanan, mantap. Ya. Kalau istri mau tashkil orang, boleh nggak?
Pak nanti taklim di rumah saya, Pak, oh ada suami saya ganteng, boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, taskilnya ke taklim mahala. Ya. Maka 25 rumah itu radius daripada taklim mahala kita. Ya. Syaratnya apa? 2 orang yang pernah 10 hari, ditambah 3 yang pernah 3 hari. Kok ditingkatkan syaratnya? Karena sekarang masturat ini lagi digencarkan, ditingkatkan. Ya, dulu kan masturat mau keluar harus begini, begitu, sekarang boleh macam-macam. Ya. Boleh keluar lagi dan lagi. Jadi, dan memang perlu Pak orang-orang yang berpengalaman, orang lama menghandle taklim masturat. Kalau enggak nih, ya nanti ada yang bilang, ini bosennya taklim gini, kalau gimana kalau ada ustazah di tempat saya nih, nanti ngajarnya kitabnya bagus nih saya dengar. Ya. Bagaimana kalau sekali-sekali ini kita yasinan? Nah, bagaimana kalau macam-macam. Jadi memang perlu orang lama yang bisa mengontrol jalannya taklim. Ya. Sehingga tidak ada hutang piutang, ya. Tidak ada jodoh menjodohkan, tidak ada jual beli, ya. Arisan lah, macam-macam nggak ada. Ya, ini harus dikontrol oleh orang lama yang paham kerja. Ya. Maka 2 orang lama. Bagi yang sudah ada 1 orang tapi belum menjadi 2, boleh teruskan nggak? Boleh. Ya, tapi ditingkatkan. Ya Pak ya, bukan dihentikan, ditingkatkan. Ada fikir, ditingkatkan. Maka bapak-bapak ini kan orang-orang markas semua yang rata-rata ya. Ini buat usaha. Ya, bentangkan takasa nih, bagaimana taklim mahala di tempat bapak-bapak sekalian ini meningkat. Bukan dengan nunggu di markas, datang ke malam mahala, di tafakut. Berapa orang yang sudah 3 hari, berapa orang yang sudah 10 hari. Oh ini yang 10 hari sudah 1, 3 hari sudah 3, 1 lagi belum. Ayo saya temenin keluar 10 hari. Oh sudah ada jemaah di mahala sebelah nih, mau keluar 10 hari. Ikut ya, begitu. Sehingga nanti dengan kita ini turun ke bawah, ya akan hidup taklim-taklim mahala baru. Masih berkeinginan dalam 25 rumah itu hidup taklim mahala. Ya. Dan semua orang, wanita dalam keadaan apapun boleh datang di taklim mahala. Ya Pak ya. Karena juga dalam pembicaraan yang tidak boleh dilakukan ketika taklim mahala itu bicara mengenai purda, bicara mengenai pekerjaan suami, mengenai lain-lain, anak, keturunan anak. Ya. Jadi kadang-kadang istri kita ini julid karena kurang bergaul sama orang awam lagi. Julid tahu Pak julid? Nah, kalau orang Jakarta tahu tuh julid. Ya. Jadi ngelihat orang nggak berjilbab, orang nggak tutup aurat ini, dia suka merasa lebih baik. Ya. Saya pernah nyeterin Maulana Saat dari BSD ke Kebonjeruk. Di mobil dia tanya, dia bilang kalau di Indonesia ini wanita kalau nggak pakai jilbab boleh datang nggak di taklim mahala? Saya bilang di rumah saya boleh, bagus. Ya. Sampaikan kepada seluruh ahbab di Indonesia, wanita dalam keadaan apapun boleh datang di taklim mahala. Ya. Dan sampaikan kasih baiknya daripada istri-istri, jangan nyinyir. Ya. Ini kan kadang-kadang, wah ibu ini nggak pakai jilbab nih, 1 rambut kelihatan, neraka lo Bu. Wah, Masya Allah. Masih kerja Bu. Waduh, ibu ini diperbudak ini oleh ahli batil nih Pak. Ibu gini nih keadaannya, wah kacau ya. Biasa-biasa aja ya. Dulu kan kita keluar 3 hari juga nggak disuruh pakai sorban, nggak suruh pakai jenggot kan ya. Itu Pak Cecep tuh, dia cerita sama saya. Dia keluar 4 bulan pertama pakai celana jeans ke India. Bisa jadi amirnya Indonesia tuh, Masya Allah. Ya. Artinya biasa-biasa saja, ya. Tertib buat diri sendiri. Sudah di dalam, suruh mereka copot purdah, sehingga kelihatan normal. Ya. Taskil orang-orang di sekitar dia. Kalau sekarang ada 5 orang, masing-masing bawa depan, belakang, kiri, kanan rumahnya, setiap orang bawa 4. Ya. 5 kali 4 berapa? 20. Ditambah 5, ditambah dia sendiri, sudah 25. Sudah pas. Ya. Cuman hari ini istri-istri kita itu nggak mau bergaul sama orang-orang biasa. Ya. Temennya karkunah-karkunah saja. Saya sampaikan kemarin, kan? Ya. Kita ini kalau udah 10 tahun jadi ahbab nggak punya teman orang biasa lagi sudah. Ya. Kekawinan ahbab, ya. Hajatan ahbab, ya. Diundang sama ahbab, kumpul-kumpul sama ahbab, nggak ada orang biasa lagi sudah, nggak ada, habis. Padahal maksudnya itu kita Pak diturunkan di ukhrijat linas itu di tengah semua orang, maksudnya begitu.
Ya. Jadi kalau istri saya bilang, boleh nggak saya datang ke yasinan itu? Oh boleh, asal nggak ada ustadznya boleh. Ya, kamu bawa makanan ke sana. Nanti undang orang itu ke tempat kita. Nah, begitu. Tapi di tempat kita nggak ada makanan. Oh lucu, ya, istri saya marah itu. Waktu saya bilang nanti kamu bikin taklim mahala, udah nggak usah pakai makan makanan lagi. Kata Mas Syekh begitu. Ya. Kamu tanggung jawab ya, dia bilang ini. Kamu tanggung jawab ini kalau sampai taklim mahalanya bubar nih gara-gara nggak ada makanan, kamu tanggung jawab. Oh. Saya bilang nggak apa-apa. Ini arahan Mas Syekh. Ya, nggak apa-apa. Ya. Aji Pak saya ikutin. Apa yang terjadi? Taklim mahala saya nggak ada anak-anak lagi. Anak-anaknya ngilang semua. Nggak ada yang kejedot, nggak ada yang nangis, nggak ada yang berantem, nggak ada, bersih anak-anaknya, nggak ada lagi. Ya, itu Masya Allah, Masya. Dan memang ini dibikin oleh Masya seperti itu supaya semua orang bisa bikin taklim mahal. Bukan hanya orang-orang khawas saja. Ya. Tapi kalau ada kelebihan mau buat boleh silakan. Ya. Tapi jangan jadi beban. Mungkin minggu ini ada, kasih. Minggu depan nggak ada, ya nggak usah. Jangan dipaksakan. Memang tertibnya nggak usah. Ya. Supaya memudahkan. Ya, seperti itu. Ya. Taklimnya berapa lama? Ya. 1,5 jam. Ya. 30 menit taklim. Ya. Lalu muzakarah 6 sifatnya 40 menit. Taskilnya 20 menit. Ya. Apa yang ditaskil Pak? 5 taskilnya. Kalau taklim mahala ini 5 taskilnya. Apa? Pertama-tama rijalnya taskil. Ya. Yang kedua masturatnya taskil. Yang ketiga taskil untuk hidupkan taklim rumah. Keempat hidupkan untuk taklim mahala. Ya. Satu lagi apa? Ya. Taklim rumah masturat, rijal, masturat, taklim mahala, taklim rumah, itu lagi apa? Rumah tempatan, betul. Ya. Jadi rumahnya ditaskil untuk siap terima jemaah masturat. Karena memang kan diamkan bahwa setiap rumah ini mau dibikin supaya bisa terima jemaah masturat. Sampaikan oleh Mas Syekh, rumah kamu tidak akan bisa mendapatkan tarbiyah rumah sahabiah kalau kamu tidak pernah terima jemaah masturat. Ya. Karena rumah sahabiah semuanya terima jemaah masturat. Ya. Jadi gitu Pak ya, taklim mahala itu sudah. Ya. Kapan-kapan boleh bikin bayan, 4 minggu sekali, 5 minggu sekali. Ya. Yang bayan yang orang yang sudah pengalaman. Dimusyawarahkan di halakah. Ya. Mubayinnya dimusyawarahkan di halakah. Ya. Buat seperti itu Pak, taskil orang. Ustadz Ali kan bilang tuh, ya. Nanti itu mahasiswi datang di taklim mahala, ajak taskil. Sekarang kan boleh keluar dengan mahramnya itu yang macam-macam, walaupun belum punya suami. Ya. Alhamdulillah Pak, di rumah saya yang hadir itu paling tidak 50 orang Pak. Ya. Dan karpunahnya itu, ya, istri-istri ahbab itu cuma 6 atau 7 orang, selebihnya orang umum. Nanti taskil kan, taklim mahala nanti datang, kamu ajak teman kamu ya. Oh iya Bu, saya ajak Bu, nanti teman saya. Nah, ajak ya lagi ya, ajak ya. Gitu. Saya bilang sama istri saya, ini maksimum 25. Iya, saya mau 25, tapi orang datang. Di sini belum ada yang siap terima lagi, gimana? Ya udah nggak apa-apa. Bagusnya 25, pecah. Ya. Tapi belum ada yang berani. Ya, jadi ya gimana? Ya. Tapi maksudnya ini bukan jumlahnya. Maksudnya kita bikin taklim ini umum ya. Bukan hanya istri ahbab datang ngumpul pulang pergi lama-lama bosen habis taklim. Ya. Karena nggak ada taskilan baru. Ya. Lalu hadirin mulia, setelah taklim mahalan, ya, kita mulai meningkat keluar 3 hari. Ya. Apa syarat-syaratnya keluar 3 hari? Purda syar'i dengan hijab syar'i. Ya. Pak, istri saya belum siap, nggak usah. Taklim mahala, taklim rumah saja. Nanti kalau sudah siap, baru ajak 3 hari. Kalau belum siap, nggak apa-apa. Karena kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup pintu fitnah daripada usaha dakwah ini, kecuali daripada kerja masturat yang dibuat dengan tidak tertib. Ya.
Bahaya, Pak. Bapak keluar 40 hari sama istri orang kenal bapak dan lain-lain. Wah, ini bahaya. Ya, kalau tidak dengan hijab sempurna. Ada aja setan itu, Masya Allah. Berapa banyak orang itu naik haji, umroh, segala macam, akhirnya kecantol sama mutawifnya, kecantol sama ustaznya. Ya, maka untuk mencegah fitnah itu tutup. Ya. Bahkan dikasih bayan hidayah kan, ini suara juga aurat. Ya. Nggak boleh kedengaran suara, sepatu juga aurat, Masya Allah. Haji ini kerja masturat ya. Sepatunya aja aurat loh, Allahu Akbar. Simpan, nggak boleh. Ya. Itu Masya pernah sampaikan sama saya itu. Dia bilang, kenapa suara aurat? Ya. Beliau katakan itu Nabi Musa alaihissalam itu, ya, satu-satunya Nabi yang pernah mendengar suaranya Allah. Maka dia satu-satunya Nabi yang ingin jumpa dengan Allah katanya. Jadi kalau kita dengar suara istri orang, bisa-bisa kita kayak gimana ya tampangnya ya. Nah, bahaya. Setan masuk. Tutup. Ya. Hati Pak ya. Ini kerja master harus hati-hati betul. Ya. Lalu hadirin mulia, ya. Dia keluar 3 hari dengan mahramnya. Siapa mahramnya? Sekarang boleh. Dulu kan sedikit Pak ya. Sekarang boleh suaminya, ya, bapaknya, anaknya, keponakannya, cucunya, Allah, kakeknya, mertuanya. Mertuanya itu boleh keluar asal dengan istrinya di bawah. Ya. Jadi kalau anak gadis itu Pak, itu harus keluar dengan ibunya, nggak boleh keluar sendirian. Boleh sama kakaknya ada ibunya, boleh sama siapa tapi sama ibunya, nggak boleh sama yang lain. Kalau anak gadis ya. Ya. Siapa lagi tadi? Keponakan sudah ya. Kakaknya, adiknya. Nah, tuh ada 14 ya kalau di urai. Ya. Cari aja itu di Quran. Ya, mahramnya. Seperti itu. Jadi kalau keluar boleh bawa anak juga. Ya Pak ya. Dulu kan ya ada suka ada ikhtilaf. Boleh. Anak jemaah masturatnya itu maksimum 7. Yang perempuannya Pak ya. Jadi kalau laki-lakinya 5, boleh bawa 2 anak. Kalau laki-lakinya 6, bawa 1 anak. Ya. Boleh nggak bawa anak yang masih kecil? Nggak boleh. Ya, kalau anaknya belum tahu mana yang suci, mana yang najis, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi bawa bayi dengan alasan masih menyusui apa nggak usah. Ya. Jadi yang dibolehkan anak-anak yang sudah dewasa mandiri, tidak merepotkan. Boleh bawa. Dan setiap 3 bulan keluar lagi, Pak. Setiap 3 bulan keluar. Ya. Meningkat menjadi jemaah 10 hari, 15 hari. Ya. Oh, tadi musyawarahnya itu dilakukan boleh di halakah. Ya. Bayarnya juga dimusyawarahkan di halakah. Di markas hanya dilaporkan saja. Dulu kan datang ke markas melihat gitu ya. Sekarang sudah alhamdulillah Pak ya. Kalau di daerah ini repot, kalau di Jakarta nggak repot. Di daerah ada yang jaraknya ke markas 50 kilo, 70 kilo, 100 kilo. Biaya kan mau keluar masurat harus begitu, coba bagaimana. Ya repot. Alhamdulillah ini ada kemudahan maka kerja harus meningkat. Pak. Kerja masuratnya harus meningkat karena kemudahannya sudah banyak betul. Ya. Dulu keluar sama om nggak ada Pak ya. Sekarang sama om boleh, ya, sama kakek boleh, sama mertua boleh. Ya, jadi janda pun boleh keluar jalan Allah. Ya, mahasiswi belum punya suami boleh keluar jalan Allah. Ya, asal dengan tadi itu persyaratan. Ya, anak gadis itu dengan ibunya. Ya, dengan bapaknya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan pamannya, dengan kakek mertuanya. Lalu 10 hari dan 15 hari. Syaratnya sama seperti di atas. Ya. Cuman ada tambahannya. Dia sudah pernah keluar 3 kali masturat. 3 hari. Nah, 3 kali masturat 3. Maka boleh keluar 10 hari dan 15 hari. Ya. Dilaporkan di markas daerah. Ya, di Tafakur. Dan bayan hidayahnya diputus oleh markas daerah atau markas provinsi.
Keluarnya boleh dengan yang tadi itu, seperti itu tadi. Untuk 10 hari, 15 hari boleh. Anak gadis boleh keluar. Dengan ibunya, dengan omnya, dengan pamannya, dengan yang tadi. Boleh. Ya. Anak gadis saya dulu Pak, waktu saya nikahkan itu, saya bilang maharnya kamu ajak pergi IPB, dia sudah sempurna untuk tarbiyah 3 hari ini. Ya, boleh bawa IPB langsung. Begitu anak kita siapkan jadi da'i. Ngasih ke suami ini udah bahan mateng. Udah nih, tinggal dakwah aja nih. Nah, alhamdulillah sekarang sudah negeri jauh. Jadi seperti itu kita siapkan anak-anak kita. Ya. Jadi keluarga yang usaha hidup ini Pak, usaha agama hidup, menghasilkan da'i dan da'iyah. Nah, bukan sekedar hafiz-hafiz alim alim, tapi da'i da'iyah dihasilkan. Berangkat jalan Allah. Ya. Lalu 40 hari dalam negeri. Ya. Kalau 40 hari dalam negeri, enggak boleh bawa anak gadis, Pak ya. Enggak boleh. Ya. Jadi yang sudah menikah, ya itu boleh. Ya. Persyaratannya sudah pernah 10 hari atau 15 hari. Ya. Atau sudah pernah 5 kali 3 hari. Seperti itu. Ya. Dimusyawarahkan di markas provinsi Bayan Hidayah. Dan apa namanya? Nah, itu biasa kan kalau mau per 40 hari, 3 hari diendapkan gitu kan, per 15 10 hari, 1 hari gitu ya. Untuk pengenalan, tidak dihitung sebagai masa keluarga. Ya. Jadi supaya akrab. Ya. Usahakan dari satu mahala keluar jemaah masyurat 40 hari. Ya. Bisa. Ya. Jadi enggak sulit. Lalu jemaah 40 hari negeri jauh. Ya. Persyaratannya sama yang tadi, tapi ada tambahannya. Ya. Semuanya sudah harus keluar 40 hari. Masyuratnya semua sudah keluar 40 hari. Dan 2 diantaranya sudah IPB. Ya. Masya Allah. Kecuali mau keluar negeri jauhnya ke India Pak ya. Nah, itu lain lagi. Ini ada berita bagus nih Pak. India sudah terbuka untuk jemaah masyurat Indonesia. Ya. Jatahnya berapa? 10 jemaah setiap bulan. Di sini baru cuman datang paling 1 bulan, 2 atau 3. Masih ada 7 kesempatan. Maka segera taskil nih Pak. Laki-lakinya nggak boleh, masyuratnya sudah boleh. Ya. Sayang kalau nggak dipakai. Ya. Keluar di India. Kemarin ada orang mau keluar 2 bulan India, Bangladesh. Kata Mas Syekh enggak, 2 bulan India aja. Ya. Ya. Memang Mas Syekh pengen betul gitu. Masyurat ini usahanya di mana-mana ini meningkat. Ya. Jadi 2 sudah pernah IPB, semuanya sudah 40 hari. Setiap 3 tahun juga. Ya Pak ya. Dan diusahakan, ya Pak ya. Itu nanti setelah negeri jauh ya, dalam negeri begitu ya, cycle-nya 15 hari, tar negeri jauh lagi begitu. Ya. Jadi kalau kita buat secara tertib nih, mudah usaha masyurat. Ya. Bahkan kita nanti bisa mengeluarkan 1 jemaah masyurat dari 1 rumah. Ya. Kami tahun 2022 itu kemarin keluar masyurat ke Amerika dari 1 rumah. Ya. Bisa, bukan nggak bisa. Dan sebelum pulang, sudah mikir lagi, 3 tahun lagi ini mau kemana. Jadi persiapan keluar negeri jauh itu 3 tahun, Pak. Bukan mau 2 bulan lagi berangkat, baru lu pontang-panting mau bentuk jemaah. Enggak. Jemaah masyurat negeri jauh ini mahal, susah. Maka bentuknya harus panjang. Ya. Alhamdulillah kami sudah 8 kali pergi masyurat negeri jauh. Ya. Hamba lagi dapat takasa lagi. Boleh keluar lagi kalau ada takasa. Ya. Kalau masyurat itu haji. Kalau mau negeri jauh setiap tahun cari aja orang yang mau negeri jauh Pak. Yang nggak ada mutarjimnya, jemahnya kurang lengkap. Saya siap berangkat lagi, masya. Negeri jauh tiap tahun. Tiap 2 bulan aja boleh juga. Kalau di kampungnya nggak ada yang bisa bahasa Inggris, dia doang nih satu provinsi, jadi keluar lagi, baru balik keluar lagi aja, keluar lagi balik. Nggak dibatasi, asal takasa Pak ya. Ya takasa boleh. Ya.
Jadi disiapkan sehingga kerja ini taraki terus, meningkat terus. Ya kan? Dalam laporan Kargozari kan suatu mahala yang bisa mengeluarkan jemaah sempurna, begitu kan? Nah, nanti satu saat rumah yang bisa mengeluarkan jemaah sempurna. Ya. Kita usaha pikir. Kalau nggak ada pikir, nggak ada peningkatan. Ya. Kita merasa sudah 4 bulan setiap tahun sudah oke. Belum oke. Ya. Kemarin saya Pak syafar sama Masya itu. Dia taskilnya, luar biasa itu. Dalam taskil apa namanya? Bukan taskil bayan umumiat, bukan. Bayan khusus gitu. Dia taskil. Dia bilang, naskil umumiat begini sudah nggak zaman itu. Sekarang kalian ambil kertas. Nah, suruh ambil kertas. Taskil, masukkan nama-nama yang kalian mau pergi negeri jauh. Satu orang bawa jemaah negerinya, orang lama semua. Suruh nanti. Ya, subhanallah. Tidak mungkin 1-2 tahun belum terbentuk. Mungkin nanti baru 10 tahun terbentuk kamu sudah mati. Tapi kamu masih dapat pahalanya katanya. Karena ada pikir kita bentuk jemaah itu. Dari orang-orang terdekat kita itu. Untuk keluar negeri jauh. Ya Pak ya. Jadi itu pikirnya seperti itu. Kita buat takasa untuk diri kita. Ya. Kalau ada takasa dan niat, nanti Allah akan datangkan itu bantuannya. Ya. Saya bilang itu Masya Allah, Malaysia itu ya bisa mengeluarkan 500 jemaah negeri jauh setiap tahun. Sekarang dia mau tingkatkan 1000. Saya bilang, ajib, Masya Allah. Ya. Saya keluar safar kemarin di Eropa tuh 14 negara. Ya. Itu Pak, di setiap negara kita datang jemaah Malaysia. Halakah mutarjimnya jemaah Malaysia, sedih kita. Dulu di Nizamuddin tuh Malaysia ya kecil loh, cuma 25 orang, 10 orang Indonesia satu kampung. Ya. Sekarang kita ikut mutarjim dia. Ada. Ya. Takasa Istima Itali, dia kirimkan 17 jemaah. Istima Jerman 12 jemaah. Begitu. Dan itu boleh 40 hari. Takasa Istima. Tapi kerja sebelum Istima, betul-betul sungguh-sungguh untuk mensukseskan Istima. Ya. Ini kita mau kirim nih jemaah nih, ya sukseskan Istima di Australia. Ya sudah diizinkan oleh Nizamuddin. Ya. Maka Indonesia ini harus bangkit, baik dari kerja masturat dan kerja rijalnya. Ya. Dan keluarnya itu Pak. Ya. Jadi kalau keluar itu tertib secara umum, ya kita keluar di satu rumah. Ya, yang terbaik itu 2 hari atau sesuai takasan. Tapi 1 hari pun boleh atau 3 hari sesuai takasan. Ya, jadi 2 hari satu malam keluar 3 hari. Ya, 2 hari rumah lama ya, 1 hari rumah baru. Ya, radius keluarnya itu kalau bisa 35 rumah. Jadi bukan sini pindah sebelahnya bukan. 35 rumah pindah ke tetangga sebelah. Kemarin ada jemaah Malaysia gerak di Palu 40 hari 1 mahala saja Pak. Ya. Terbentuk berapa jemaah 4 bulan dan lain hidupkan rumah-rumah yang belum hidup taklim yang macam-macam Masya. Ini kelebihan Malaysia nih. Saya jadi suka ngomong begitu karena ngiri, bukan karena mau banggakan dia gitu, ngiri. Ya. Kami keluar di Inggris, ya. Itu kita ditanya, taskil di mana? Di mana saja kami siap. Gitu. Ya, kalau kita ya. Kalau dia enggak, taskil di mana? Kami mau taskil 1 mahala saja. Subhanallah. Ajib. Kalau kita mah pengennya ke kiri, kanan, depan, atas, bawah. Kalau bisa, semua Inggris kita datang ya. Kalau dia enggak, 1 mahala saja. Ajib. Tarbiyah mereka tuh udah sampai situ Pak. Ya. Ini Indonesia ini harusnya bisa nih, Masya Allah. Kita punya bahan-bahan lebih bagus lagi dari Malaysia. Ya. Ya, orang-orang Indonesia nih banyak yang susah-susah bisa datang 4 bulan sekali ke Jakarta ini kan Masya Allah. Ya. Kalau lihat dari pekerjaannya apanya nggak kelihatan, tapi Masya Allah. Ya. Maka jangan kesan dengan keadaan Pak, kesan dengan Allah saja. Dengan Allah saja. Ya. Kita buat tahapan, ya. Bentuk jamaahnya buat tahapan. Lalu hadirin mulia, ya. Rumah, ya, itu radiusnya 35 rumah ya. Belanja oleh jamaah. Ya. Perbelanjaan oleh jemaah. Dan kalaupun ditawarkan oleh tuan rumah, boleh 1 kali makan. Ini bukan kata saya Pak ya, ini kata Mas Syai ya.
Jadi bukan bilang wah ini Pak Dedek ini kacau nih orang jadi jadi kita keluar Mas Surat sekarang jadi mesti belanja, mesti masak. Enggak, ini arahannya seperti itu. Maksudnya apa? Karena kita sudah mulai masuk ke rumah-rumah orang awan yang belum kenal dakwah. Ya. Kalau kita pakai tertib ke rumah-rumah orang lama, maka kita belaga pilon nanti orang yang datang ini nggak, aduh gimana ini mau makannya nih kok pada. Tapi kalau kita sudah siap dengan makanannya, nah saya siap lagi. Nanti ada jemaah saya siap lagi. Ya. Itu ada orang Pak di Cinere sana, saya lupa namanya. Ya. Itu asbab istrinya itu nusroh sebagai mutarjim, maka suaminya langsung cash 4 bulan. Padahal suaminya belum pernah keluar 3 hari, belum. Ajib itu. Ya, itu orang baru betul, cuma dijadikan mutarjim jemaah Pakistan atau jemaah India saya lupa. Keluar 4 bulan. Ya. Keluar dari kerjaannya, luar biasa ini Mas Surat, nurnya ya. Jadi kalau kita masuk ke rumah-rumah baru nih, Masya Allah. Ya, maka seperti itu tertibnya sekarang. Ya, perbelanjaan oleh kita, oleh jemaah. Kalaupun mereka mau 1 kali saja. Ya. Jangan sampai kita masuk ke satu rumah, ya, tuan rumahnya masak macam-macam, kitanya taklim, ya segala macam. Nanti kita pulang tidak ada 1 amal pun ditinggalkan di rumah. Nah, harusnya kita keluar itu 1 amal paling nggak taklim dengan 5 amal itu terbuat di situ. Insyaallah ya, ingat semua ya. Jadi 35 rumah radiusnya. Ya. Bagaimana syarat rumah Mas Surat? Asal terhijab tidak ada laki-lakinya. Ya, sudah mudah. Kami pernah masuk ke India, sampai koper-koper istri kami saja tidak bisa masuk ke dalam rumah, saking kecilnya. Kopernya taruh di luar. Ya. Kami pernah masuk ke rumah, saking tidak ada tempat untuk bayarnya dari rumah tetangga. Jadi pakai kabel, kita dari rumah tetangga, saking kecil. Ya. Jadi setiap rumah harusnya munasib untuk terima jemaah Mas Surat. Ya. Insyaallah Pak ya, siap semua terima jemaah Mas Surat ya. Ya. Datang ke rumah-rumah yang kecil-kecil, hidupkan rumah-rumah baru, ini penting. Ya. Lalu Jurqadimat Mas Surat setiap 6 bulan. Ya. Jadi ini penting ini. Sekarang Masya ini bahkan sudah menetapkan, ya kemarin tuh Maulana Sa'ad, sebelum Jurqadimat Mas Surat dibuat ini, maka ada jemaah tiar 2 bulan sebelumnya. Wah, udah kayak jur kita aja nih ya. Jur laki-laki kan ada jemaah tiar gitu ya. Ini sekarang jur Mas Surat sudah pakai jemaah tiar juga nih, Masya Allah. 2 bulan sebelumnya gerak supaya nanti terbentuk taskilah. Ya. Lalu berapa orang yang boleh hadir? Ya. Di Amkan itu 40 orang maksimumnya. 40 Mas Surat, 40 laki-lakinya. Ya. Siapa yang boleh hadir? Orang yang sudah pernah 3 kali, 3 hari sampai yang negeri jauh. Ya. Jadi diusahakan bahkan kalau bisa 1 halakah sekarang Pak ya. 1 jur Mas Surat di 1 halakah. Kalau nggak bisa ya masih boleh gabung. Ya, zone dan lain-lain. Tapi usahakan. Jadi ada pikir menuju 1 halakah itu bisa 1 jur Mas Surat. Ya. Lalu programnya apa? Ya. Programnya ini taklim 20 menit. Ya. Dari muntakab hadis, babnya fadilah keluar jalan Allah. Ya. Babnya fadilah keluar jalan Allah itu di muntakab hadis ada. Laki-lakinya taklim, perempuannya taklim. Ya. Setelah itu bayan. Mubayinnya ditentukan daripada markas, daerah atau markas provinsi. Orang yang sudah pengalaman. Apa yang disampaikan? Fadilah keluar jalan Allah, kerisauan, lain-lainnya. Ya. Tambah pengorbanan dan lain. Ya. Lalu taskil. Ya. Sudah disiapkan kertas taskilnya, kitabnya, ya jangan pas lagi mau taklim, mana nih, wah cuma 1 bukunya nih, nggak bisa nih, kamu pakai fadilah amal aja kan, arahannya dua-duanya muntakab hadis. Jarang rumah punya 2 muntakab hadis, maka siapkan. Ya. Dan tidak ada makan dan minum Pak ya. Kenapa? Ya supaya mudah. Semua tertib masyah ini memudahkan. Ya. Kalau kita mau langgar, ya artinya kita nggak ikut tertib. Ya, mungkin kurang keberkahannya. Ya. Dulu kami punya rumah Mas Surat sini, Pak.
Rumah Masturat. Ya, kita datang ke Maulana Sa'ad. Yalah Hadraji, kita mau minta izin untuk punya markas ini, punya rumah Masturat. Ya. Maka ditanya, sudah ada rumahnya? Oh sudah ada. Kenapa baru minta izin sekarang? Sudah ada baru minta izin kata. Ya supaya berkah. Oh mau berkah. Tutup katanya. Ajib, Syekh ini luar biasa. Kita minta berkah malah suruh tutup. Itulah kerjanya Ajib. Ya. Maka nanti Pak ditaskil itu Pak. Ya. Orang yang mau negeri jauh kemana ya. Kasih kerisauan tuh Masya Allah. Ya. Di Hong Kong ada 180.000 wanita Pak. Nggak ada muhrimnya itu. Banyak yang sudah ikut kaum Nabi Lut. Mohon maaf. Ya. Kami pernah datang itu tahun 2010 ke sana. Jemaah Rijal. Lihat keadaan di situ. Waktu itu kita masih boleh tuh bayar di Taman Victoria kepada Masturat. Wah, Masturatnya ada ratusan kita bayar. Ya. Terus Masturat sana bilang, Pak, kami ini suka undang ustadz ke sini, dia bilang. Tapi kan ada biayanya. Mahal. Kalau bapak-bapak ini kan gratis, dia bilang. Bisa nggak tiap minggu kirim sini Pak katanya. Wah bagus juga ini ya. Wah kita ketemu Mas Syai. Ya. Ini laporan ada 180.000. Ya boleh nggak nih kita kirim jemaah Rijal ya. Kalau jemaah Masturat kan susah, orang Hong Kong ini susah Pak. Kirim sana tuh rumahnya terbatas. Kalau jemaah Rijal kan mudah gitu. Ya. Ya paling nggak 15 hari, 10 hari 2 kali Jumat Sabtu Minggu lah gitu. Mereka kan jumpanya Sabtu Minggu. Apa kata Mas Syai? Hah? Kamu tidak bisa menegakkan syariat dengan melanggar syariat. Waduh, wajib. Kemarin saya keluar lagi ke Hong Kong, tapi bukan Masturat juga. Ya. Itu dia bilang sekarang, saya tanya, masih boleh nggak itu kita bayar di Victoria apa gitu? Oh, sudah nggak boleh dulu. Ini fitnah luar biasa bilang. Itu orang-orang jemaah tablik sudah terkenal katanya suka ngomong sama Masturat katanya. Jangan bayar. Makanya perlu itu jemaah Masturat. Kita di Jepang juga begitu kemarin kita keluar. Di Taiwan juga begitu ya Allah. Banyak sekali garapan kita. Tapi kita keluarnya kemana Pak? Thailand, Malaysia. Thailand, Malaysia. Padahal di luar sana lebih banyak. Aduh, takas Indonesia banyak sekali. Ya. Maka Indonesia ini harus Masya Allah. Bangkit Pak ya. Orang Indonesia umrohnya paling banyak. Hajinya paling banyak. Negeri jauhnya sedikit. Bagaimana coba? Coba ke airport, selalu penuh dengan orang umroh. Itu biayanya kan 30 juta paling enggak. Suami istri lagi, ya 60 juta. Udah 30 juta, udah bisa pergi kemana itu? Ya. Bisa pergi Jepang, Taiwan, Hong Kong, bisa. Ya. Lalu setelah itu Pak, dibuat majelis kedua. Ya. Tapi nanti taskilannya itu bukan dalam bentuk jemaah rangka lagi Pak ya. Kalau kita itu jur Masturat itu, sudah ada itu jemaahnya A, B, C, fulan, kapan, tafakutnya kira-kira berapa, mau kemana, kapan, sudah ada. Dari satu jur Masturat ini nanti menghasilkan 3 jemaah mau keluar jalan Allah. Ya, 10 hari, 15 hari, 40 hari negeri jauh. Ya Pak ya, jangan hanya ngumpul-ngumpul, tulis nama, pulang. Enggak, jemaahnya dibentuk. Lalu setelah itu ada tahapannya. Ya. Janji ini jemaahnya kumpul ya. Nanti kapan mau tahapan, setiap hari apa, gimana, ya begitu. Nanti dengan ketemu itu akan akan berangkat betul. Ya. Lalu majelis kedua itu buat muzakarah Masturat seperti ini. Bagaimana taklim mahala ya? Oh taklim mahala itu gampang ya. Satu kali baca muntakab hadis, besok baca fadilah amal. Taklim rumah juga begitu. Pagi ini muntakab hadis, besok fadilah amal, ini 5 amal begitu. Ya. Sampai keluar 40 hari negeri jauh. Ya. Dan taskil mereka untuk bisa terima jemaah Masturat. Ya. Seperti itu Pak ya. Jadi itu kerja Masturat itu sampai situ. Sampai terakhir itu di jur udah memasuk kodimat Masturat. Ya. Dan diharapkan dari jur-jur ini akan dikeluarkan jemaah-jemaah keluar jalan Allah. Ya.
Jangan sampai kemarin tuh di Kargozari tidak ada satupun jemaah keluar 40 hari. Ya Allah, padahal jemaahnya udah 4 bulannya sekian ratus ya. Enggak ada. Ya Pak ya. Tapi kalau mau jadi ya sebagaimana itu tadi saya sampaikan, nggak mau datang keberkahan silakan saja. Ya. Tapi kalau mau datang keberkahan seperti Jubair bin Awam ya harus buat kerja ini Pak. Bener Pak, saya nggak bohongin. Ya. Saya ini ngerasakan keberkahan dari istri saya, Masya Allah. Ya. Betul. Gampang, semuanya indah. Ya. Kalau dia lagi ngomong, kamu tahu nggak? Kamu mau tahu nggak Allah tuh sayang sama kamu apa nggak? Gimana? Tanya saya lagi sayang sama kamu nggak? Kalau dia lagi marah-marah langsung diem dia, sudah ada iman. Tahu dia kalau saya nggak demen, ya. Saya kasih tahu ya, saya bilang saya kasih tahu nih. Ya. Orang itu, suami itu belum tentu ya menyampaikan unek-uneknya setiap saat. Ya, bisa aja kamu nggak tahu saya kesel sama kamu. Kamu nggak tahu Allah lagi kesel sama kamu. Oh, langsung takut dia. Enak Paknya punya istri beriman tuh, Masya Allah, enak ya. Ya, paham agama nih enak, betul. Hidup nyaman, Masya Allah. Nggak ribet. Ya. Insya Allah Pak ya, niat semua ya. Ya, kita tingkat nih kerja mas surat nih, kan sudah banyak kemudahan dan lain-lain nih. Kalau sampai nggak berangkat nih, Masya Allah ya. Semua siap insya Allah. Siapa yang siap nih negeri jauh nih? Masya Allah semua nih, bener Pak ya? Jangan niat doang nih, keluar negeri jauh nih, insya Allah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.